Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang rekrutmen dan seleksi calon pegawai. Yang melatar belakangi makalah saya yaitu sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan atau organisasi di samping sumber daya yang lain, misalnya modal, material, mesin, dan teknologi. Semakin dewasa, ini disadari oleh banyak pihak bahwa dalam menjalankan roda suatu perusahaan atau organisasi, manusia merupakan unsur terpenting. Pentingnya komitmen manusia ini dilatar belakangi oleh segala sesuatu yang datang dari manusia dan dikerjakan oleh manusia. Mengingat bahwa sumber daya manusia merupakan unsur terpenting, maka pemeliharaan hubungan yang kontinu dan serasi dengan para karyawan dalam suatu perusahaan atau organisasi ini menjadi sangat penting. Definisi rekrutmen. Jadi di sini menurut Dr. Andas Faustino Cardoso Gomez pada tahun 1995 di halaman 105 menyatakan bahwa rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Jadi rekrutmen ini adalah proses mencari karyawan. Selanjutnya tujuan organisasi, tujuan rekrutmen. Di sini ada menurut Henry Simamora pada tahun 1997 di halaman 214. Di sini memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama untuk memikat sebagian besar pelamar. Jadi untuk memikat sebagian besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Yang kedua, tujuan pasca pengangkatan. Jadi tujuan pasca pengangkatan ini adalah menghasilkan karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, meningkatkan citra umum organisasi. Jadi meningkatkan citra umum organisasi ini sehingga para pelamar yang gagal mempunyai kesan-kesan positif terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya ada fungsi rekrutmen. Yang pertama, agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. Yang kedua, agar konsisten dengan strategi wawasan dan nilai perusahaan. Dan yang ketiga, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Keempat, untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Yang kelima, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Selanjutnya, manfaat rekrutmen. Manfaat dari rekrutmen adalah memiliki fungsi sebagai the right man on the right place, di mana hal ini menjadi pegangan bagi para manajer dalam menempatkan tenaga kerja yang ada di perusahaannya. Melalui rekrutmen, perusahaan juga bisa mendapatkan sumber daya manusia yang potensial dan dibutuhkan untuk mengisi pekerjaan sebagai hasil dari pengisian lowongan dengan spesifikasi yang tepat. Selanjutnya, ada proses rekrutmen. Jadi yang pertama mengidentifikasi kebutuhan akan suatu posisi, yang kedua merencanakan perekrutan, ketiga publikasi pengumuman rekrutmen, keempat peninjauan lamaran yang masuk, kelima wawancara kandidat berkualitas, keenam
periksa referensi dan latar belakang. Ketujuh, pilih orang yang paling berkualitas. Kedelapan, buat penawaran dan berikan informasi kandidat yang belum berhasil. 9, negosiasi rincian gaji dan tanggal mulai kerja. Dan 10, menyambut karyawan baru. Selanjutnya ada metode rekrutmen. Di sini ada dua, yaitu metode perekrutmen sumber internal dan sumber eksternal. Jadi sumber internal ini meliputi karyawan yang ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan atau dipindahkan atau juga dirotasi tugasnya, serta mantan karyawan yang bisa dikaryakan atau dipanggil kembali. Nah, sementara untuk metode perekrutmen sumber eksternal ini meliputi individu-individu yang saat ini bukan merupakan anggota organisasi. Jadi manfaat terbesar rekrutmen eksternal adalah bahwa jumlah pelamar yang lebih banyak dan dapat direkrut. Hal ini tentunya mengarah kepada kelompok pelamar yang lebih besar dan kompeten daripada yang normalnya dapat direkrut secara internal. Jadi pelamar di luar membawa ide, teknik kerja, metode produksi, atau pelatihan yang baru ke dalam organisasi yang nantinya akan menghasilkan wawasan baru ke dalam probabilitas, serta setiap organisasi atau perusahaan secara periodik memerlukan tenaga kerja dari pasar tenaga kerja di luar organisasi atau perusahaan. Selanjutnya definisi seleksi. Jadi seleksi atau selection adalah proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. Tanpa karyawan-karyawan yang berkualitas, sebuah organisasi memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk berhasil. Ini definisi seleksi menurut Mattis dan Jackson pada tahun 2011. Selanjutnya tujuan seleksi. Jadi tujuan dari tahap seleksi ada mencari calon yang dianggap paling tepat untuk mengisi sebuah jabatan. Dengan kata lain, tujuan seleksi tidak hanya mencari orang yang baik, tetapi juga orang yang tepat bagi jabatan tersebut dalam tatanan dan lingkungan budaya perusahaan. Selanjutnya, fungsi seleksi. Yang pertama, mendapatkan calon karyawan dengan keterampilan kemampuan yang dapat melakukan pekerjaan dengan baik untuk perusahaan. Yang kedua, investasi tidak berlangsung perusahaan melalui pengeluaran biaya untuk mempekerjakan karyawan baru. Yang ketiga, terhindar dari dampak hukum mempekerjakan orang yang tidak kompeten, sehingga berdampak tidak hanya pada perusahaan, tetapi juga berdampak pada sistem masyarakat luas. Dan yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Selanjutnya ada proses seleksi. Yang pertama itu screening lamaran atau berkas, kedua tes mengisi formulir lamaran, ketiga tes kemampuan dan pengetahuan, keempat wawancara, kelima pemeriksaan kesehatan, keenam pengecekan referensi, ketujuh laporan hasil seleksi. Selanjutnya ada metode seleksi, yaitu ada dua. Yang pertama non-ilmiah dan ilmiah. Jadi non-ilmiah ini yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak berdasarkan kriteria standar atau kebutuhan nyata suatu pekerjaan atau jabatan. Metode ini hanya didasarkan pada perkiraan dan pengalaman saja. Jadi seleksi dilakukan tidak berpedoman pada uraian spesifikasi pekerjaan dari jabatan yang ada yang akan diisi. Jadi non-ilmiah ini tidak lagi berpatokan pada kriteria yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan untuk perekrutan calon karyawan. Nah, ini berbanding terbalik dengan yang metode seleksi ilmiah. Jadi metode seleksi ilmiah ini yaitu metode yang didasarkan pada spesifikasi pekerjaan
dan kebutuhan nyata yang akan diisi, dan berpedoman pada kriteria dan standar tertentu. Unsur yang dilihat dalam metode ini adalah metode kerja yang sistematis berdasarkan analisa jabatan, berorientasi pada kebutuhan karyawan dan prestasi kerja. Mungkin itu saja presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.